Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Nurdin, NIM 2110-3048. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum acara pidana yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah. Itu membuat video singkat untuk menjelaskan materi tentang hukum acara pidana. Baik, materi yang akan saya sampaikan secara singkat di sini itu adalah cara pengajuan perkara pidana. Sebelum mengajukan perkara pidana, ada cara yang dilakukan untuk mengetahui suatu tindak pidana, yaitu yang pertama tertangkap tangan. Tertangkap tangan ini apabila seseorang melakukan tindak pidana dilihat atau diketahui langsung oleh seseorang. Jadi ada saksi matanya langsung yang melihat kejadian pidana tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pelaporan. Pelaporan ini dilakukan apabila ada laporan dari seseorang terhadap suatu tindak pidana. Begitu juga dengan yang selanjutnya itu pengaduan, yang dilakukan apabila ada seseorang merasa dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu diketahui sendiri. Kemudian cara pengajuan perkara pidana yaitu ada dua. Yang pertama laporan, kemudian yang kedua pengaduan. Jadi ada beberapa perbedaan dari dalam laporan dan pengaduan ini. Itu jika pada laporan itu bisa dilaporkan oleh umum. Artinya bisa siapa saja orang membuat laporan terhadap satu tindak pidana. Kemudian kalau pengaduan itu hanya bisa dilaporkan oleh pihak yang dirugikan, jadi tidak untuk umum. Kemudian pada deliknya, jika laporan ini menggunakan delik biasa dan pengaduan menggunakan delik aduan. Kemudian perbedaan yang terakhir, laporan itu tidak bisa ditarik kembali atau damai. Jadi apabila sudah ada laporan, itu harus terus berjalan sampai putusan, tidak bisa ditarik kembali. Apabila pengaduan itu bisa ditarik kembali. Dan selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana itu ada 4. Yang pertama tersangka atau terdakwa, yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut, dan kemudian selanjutnya ditetapkan menjadi terdakwa, yaitu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu adalah tindakan seorang penyidik untuk mencari peristiwa dari kejadian tersebut. Contohnya seperti ini, penyidikan ini dilakukan untuk menetapkan apakah memang betul terjadi suatu tindak pembunuhan tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian penyidikan. Setelah tahap penyelidikan ada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan ini jika sudah terbukti ada suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, maka dilakukan dia tahap penyidikan, yaitu untuk mencari alat bukti yang dilakukan pada saat peristiwa tindak pidana tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu jaksa atau penuntut umum. Dan kemudian yang terakhir yaitu kuasa hukum atau bantuan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.